Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Matius pasal yang ke-14, mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-33, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana mengatasi badai hidup. Adakah saudara saat ini yang mengalami di mana saudara merasa badai sedang menerpa kehidupan saudara? Saudara merasa bahwa ada masalah persoalan yang sedang menerpa kehidupan saudara, dan terasa saudara sedang dihadapkan kepada badai kehidupan. Nah saudara, saat ini kita akan belajar bagaimana supaya saudara bisa menang mengatasi badai. Bagaimana supaya saudara bisa berhasil melewati badai demi badai kehidupan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan
yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Yesus berjalan di atas air, di mana satu kali perahu dari murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan pada waktu itu murid-muridnya sedang ketakutan, sedang dalam situasi yang sulit, sedang dalam situasi yang menakutkan. Tetapi dalam situasi itu, saudara, datanglah Yesus ke sana. Datanglah Yesus mendapatkan mereka, karena dikatakan bahwa Yesus melihat mereka sedang mengalami angin sakal itu, sedang mengalami badai itu, sehingga Ia datang kepada mereka. Waktu Dia datang kepada mereka, memang waktu itu karena mereka salah berpikir, mereka ketakutan. Padahal Yesus datang kepada mereka supaya mereka tenang. Karena dikatakan di ayat yang ke-27, saudara, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi saudara, Yesus datang kepada murid-muridnya saat mereka menghadapi badai, saat mereka menghadapi situasi yang sulit, dan Yesus datang supaya mereka tenang. Karena Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah saudara, Yesus mau murid-muridnya tenang sekalipun badai masih ada, karena Dia ada di situ. Nah tetapi dikatakan tadi bahwa di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Yang ada pada waktu itu, ketika mereka menghadapi badai, itu saja sudah berat. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka malah menjadi ketakutan. Padahal kedatangan Yesus ingin memberi ketenangan dan kedamaian. Nah pertanyaannya, kenapa mereka takut waktu itu? Karena mereka tidak mengenal Yesus, malah mereka berkata itu hantu. Jadi saudara, pada waktu itu kenapa mereka ketakutan saat menghadapi badai? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus datang mau membawa damai, ketenangan, ketentraman sekalipun badai sedang mereka hadapi. Saudara, saat ini saya mau kita merenung bersama. Dalam badai hidup yang kita hadapi, saudara harus sadar bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Sama seperti Dia ketika melihat murid-muridnya, mereka sedang mengalami badai, Dia tidak tinggal diam. Dia datang menghampiri mereka. Dia datang menolong mereka. Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Demikian juga hari ini, apapun masalah, tantangan, persoalan, badai yang sedang saudara hadapi, Allah tidak tinggal diam. Dia datang untuk membawa ketenangan kepada saudara. Dia datang berkata, tenanglah, aku ini. Tetapi saudara, seringkali orang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan peduli dan Dia tidak tinggal diam. Seringkali orang ketakutan, saudara, penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus datang memberi damai, memberi ketenangan. Jadi pada waktu itu badai masih ada, Yesus hadir di situ, badai masih ada. Ketika Dia berkata kepada mereka juga, tenanglah, aku ini, badai masih ada. Hari ini pun ketika saudara menghadapi badai dalam kehidupan saudara, saat badai itu masih ada, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir di sana. Dan Dia berkata kepada saudara, tenanglah. Sekalipun badai masih ada, Dia mau saudara tenang, damai, tentram dalam menghadapi badai kehidupan. Sekalipun badai itu masih ada. Dan Dia mau kita mengatasi badai itu. Dia mau kita menang atas badai itu. Nah kita lihat dalam kisah selanjutnya saudara, di mana di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau suruhlah aku berjalan, datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi waktu itu Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang berjalan di atas air. Artinya singkat ceritanya begini, masalah yang dihadapi pada waktu itu adalah badai yang sedang menerpa. Lalu kemudian singkat cerita, waktu itu
Petrus sempat berjalan di atas air dan menghadapi badai dan menang atas badai karena dia berjalan di atas air. Bayangkan saudara, sekalipun hanya sebentar, tetapi hanya Petruslah yang pernah mengalami kedahsyatan berjalan di atas air. Artinya dia pernah mampu menghadapi badai, dia pernah bisa berjalan di atas air. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sehingga pada waktu itu Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, kita akan lihat bersama untuk kita terapkan dalam hidup kita supaya kita juga bisa berjalan mengatasi badai kehidupan kita. Yang pertama, ketika Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi waktu itu ketika Petrus berkata, "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air kalau memang Engkau itu." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Dan Petrus turun. Sesuai dengan perintah Yesus, Petrus turun dan berjalan di atas air. Saudara, sekalipun hanya sebentar, tetapi Petrus pernah turun dan berjalan di atas air dan mengatasi badai. Kenapa? Pada saat itu ada satu kesempatan dia mampu melangkah. Dia mampu mengatasi badai. Yang pertama, dia berani, saudara. Dia berani melangkah. Dia berani sesuai dengan perintah firman Tuhan. Sekalipun di depannya ada badai, sekalipun di depannya ada air, ada laut yang bisa menenggelamkan dia, dan ada badai yang menggoncang-goncang, ada gelombang dan sebagainya, tetapi karena ada perintah dari Tuhan, dia melangkah. Sekalipun hanya sebentar, saudara, tetapi Petruslah yang pernah mengatasi badai dan bisa melangkah berjalan di atas air. Kenapa? Karena pertama, dia berani bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Kalau saudara mau menang mengatasi badai hidup saudara, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Mengabaikan badai yang sedang menerpa, mengabaikan laut yang sedang bergelora, mengabaikan laut yang dalam, saudara. Yang harus saudara dengar, yang harus saudara taati adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, melangkahlah seturut firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, saudara, yang kedua, peristiwa yang berikutnya terjadi adalah pada waktu itu, saat dia sudah berjalan di atas air, mulai dia fokus kepada apa yang dia rasa, yaitu ada badai. Mulai perhatiannya teralihkan, ada angin yang kencang, ada gelombang yang besar. Dan ketika dirasakannya itu, dilihatnya itu, saudara, dia mulai takut. Padahal di sana ada Yesus. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada masalah dengan badai, saudara. Tidak ada masalah dengan angin kencang, tidak ada masalah dengan gelombang, karena bumi pun dia yang ciptakan. Tetapi pada waktu itu Petrus ketakutan. Itu bukti kurangnya iman. Kenapa dia takut? Karena dia belum sepenuhnya beriman sungguh kepada Tuhan yang sedang ada di hadapannya, kepada Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan pada waktu itu, saudara, saat dia mulai takut, dikatakan bahwa dia mulai tenggelam. Saat ketakutan menguasai kita, saat itulah badai hidup, saat itulah masalah hidup semakin menenggelamkan kita. Tetapi untungnya pada waktu itu, yang ketiga yang dilakukan oleh Petrus adalah dia berteriak, "Tuhan,
tolonglah aku. Setelah dia mulai tenggelam, mulai dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan saat itu dia ditolong lagi. Artinya apa saudara? Teruslah minta tolong di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat lagi ke atas dan badai kembali dikalahkan. Nah saudara, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengatasi badai. Yang pertama, berani melangkah seturut firman Tuhan. Yang kedua, jangan takut, tetap percaya. Yang ketiga, tetap berseru kepada Tuhan untuk kita tetap bisa mengalahkan badai. Lakukan itu dalam kehidupan saudara, terapkan itu dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara ada di atas badai. Saudara mengalahkan badai kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara saat kita akan menaikkan doa-doa kita bersama. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap siapkan hati dan pikiran saudara dalam iman bahwa Tuhan mendengar kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Apa yang akan terjadi? Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini, sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan saat ini
Hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan
dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anakmu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersukacita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anakmu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anakmu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu buat studi mereka, anak-anakmu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil
dalam studi mereka ya Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.